Jangan menuhankan suami, Bu. Banyak ingat mana? Ingat suami atau ingat Allah? Ini bukan pertanyaan. Maksudnya ibu lebih banyak ingat siapa, nah itulah yang mendominasi hati. Gak usah kebanyakan ingat suami. Boleh ingat anak, boleh, tapi gak boleh ingat anak sampai mengalahkan zikrullah. Kalau kita ingat sesuatu terus keingetan terus sampai lupa kepada Allah, udah jadi tuh kita mengilahkan sesuatu. Gak bisa apa-apa, Bu. Ibu ingat ke suami abis-abisan, gak ada yang berubah selain ibu makin stres. Benar? Ingat makhluk tuh jadi penyakit kalau tidak nyambung ke Allah. Ingat makhluk itu bisa jadi penyakit. Boleh ingat, tapi kalau kelamaan dan membuat lupa ke Allah, tidak akan menyelesaikan apa-apa. Sudah selalu disampaikan, jangan terlalu cinta sama suami. Ini juga lelaki, jangan terlalu takut ya. Kenapa ketawa? Kalau pengajian hari Kamis pasti yang banyak ibu-ibu. Kenapa? Karena suaminya kerja. Loh ini gimana? Ini berarti pemilik perusahaan ya gitu. Selalu berbaik sangka ya. Jadi tidak usah kerja tapi sudah dikejar-kejar rezeki. Bagus gitu, Pak. Lanjut. Biasa aja ingat ke suami. Segera ingat Allah. Kita tidak bisa membulak-balik hati suami. Nggak bisa, Bu. Saya ingin suami saya ahli tahajud, soleh, sayang, susah, Bu. Mau digimanain? Mau digimanain? Satu-satunya cara untuk membuat suami ibu jadi lebih baik adalah ibu jadi istri yang disukai Allah, bukan disukai suami. Disukai suami belum tentu Allah. Disukai suami belum tentu disukai Allah. Kalau suaminya kurang iman, buka jilbab. Saya terkesan kepada wajahmu kalau engkau tidak berjilbab. Ibu buka jilbab, suami senang, Allah tidak suka. Tenang aja, Bu. Gimana ya kalau suami saya meninggal, dikubur. Maksudnya terus saya gimana? Berarti ibu nggak punya suami, janda, ya. Terus rezeki saya gimana? Rezeki ibu Allah yang nanggung. Benar? Ada yang suaminya udah meninggal? Acungkan tangan. Ibu nggak usah gitu ngacungnya pakai 2 jari. Ibu masih hidup? Masih nggak hidup? Masih hidup, masih rezekinya ada, pasti ada lah. Karena yang ngejamin itu bukan suami, tapi Allah. Ingat ya, jangan terlalu terdominasi oleh suami, oleh anak, oleh orang tua. Ingat boleh, tapi harus segera ingat Allah. Gak boleh ada yang lengket di hati, mengilahkan sesuatu, dia mengagung-agungkan dan lengket, itu cirinya. Jangan ada yang lengket di hati ini selain Allah. Yang lain-lain bisa diambil oleh Allah, gak apa-apa. Tidak boleh ada makhluk yang lengket, karena makhluk pasti berakhir. Tidak boleh ada benda yang lengket di hati. Ibu punya bros kesayangan, nyiksa, takut hilang. Tahu-tahu manik-maniknya ada yang coplok 1, jadi menderita, nyari si cengik seperti itu aja. Biasa aja, dunia biasa. Nggak boleh ada barang-barang kesayangan yang membuat kita takut kehilangan. Ada waktunya semuanya ini berpisah. Balang nggak hilang, kitanya mati, tetap pisah, benar? Nggak boleh lengket. Nggak ada yang lengket di hati.
yang melekat di hati hanya Allah pencipta kita. Baru lebih tenang. Pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, medsos saya diblokir, gak apa-apa. Dunia baik-baik saja. Perusahaan saya bangkrut, udah waktunya. Kalau udah waktunya tutup, gak apa-apa. Itu kebakar, udah waktunya nggak ada. Kalau udah nggak ada. Sudah selesai waktunya bersama kita. Ya. Jangan ada yang lengket. Paham hadirin? Suami bakal meninggal, istri juga bakal meninggal. Dua-duanya meninggal. Bisa anak duluan, bisa kita duluan. Enggak boleh kita sampai nggak nerima takdir. Harus selalu siap dengan perpisahan. Agim pasti akan berakhir. Ada waktunya nanti, nggak akan pernah ada lagi ceramah di sini. Ada waktunya. Nggak ada lagi di pesantren, nggak ada lagi di dunia. Pasti itu datang waktunya. La ilaha illa anta. Jadi cuma Allah yang boleh membuat kita terkagum-kagum dan takut kehilangan bersama Allah. Jangan takut kehilangan apapun selain takut kehilangan iman. Takut tidak bisa dekat dengan Allah. Dunia nggak ada apa-apanya. Biasa aja lihat dunia ini ya.